Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya juga sudah tentunya ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tun. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita akan bertanya dan membahas tentang sholat tahajud. Nah, ini kan banyak dibicarakan ya mengenai tahajud itu. Jadi Pak Ustadz, apakah sholat tahajud itu emang benar mendekatkan seseorang itu kepada keberhasilan atau apa namanya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik seperti itu? Bagaimana sebenarnya hikmah daripada sholat tahajud itu, Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang banyak sekali dilema dan cerita tentang sholat sunnah tahajud. Kalau di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa sholat sunnah tahajud itu untuk menambah ibadah. Ya. Kalau umpamanya sholat tahajud itu untuk keberhasilan, untuk sukses, untuk naik jabatan, iya, Pak. Nah, itu hanya perkiraan sebagian orang aja, karena pada saat di waktu-waktu tahajud itu Allah beserta malaikat itu turun melihat siapa hamba-hambanya yang memang menunaikan sholat. Insya Allah benar itu. Tapi bagi orang-orang di dalam berdoanya itu hanya menginginkan dunia, ya wallahu alam. Sekarang kan mau ditanyain, Allah itu mengajarkan kita melalui Rasulullah itu yang dicari itu adalah akhirat, bukan dunia sebenarnya. Akhirat. Jadi kalau ibadah seseorang itu hanya dipergunakan untuk nafsu dunianya, biar berhasil, biar naik pangkat, itu kan dunia sebenarnya. Biar dapat istri yang cantik kan gitu, biar dapat suami yang ganteng umpamanya. Nah itu kan dunia. Dunia itu seperti itu. Ya bisa aja dikabulkan sama Allah Ta'ala. Apakah dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu menjadi finish? Kan belum. Finish itu apakah dengan dikabulkan terus dia itu langsung jajarannya masuk surga, sudah dapat istri cantik, ganteng, kaya, masuk surga? Ya nggak bisa seperti itu. Semua perbuatan-perbuatan manusia itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Kalau mamanya dia sholat sunnah tahajud, rajin sih, tapi dia bangga-banggain, seneng. Jadi pada saat dia itu menceritakan bahwa dia itu rajin tahajud, atau di dalam hatinya itu ada ujub, ada riya, ditentang tahajudnya tersebut, ada ujub, ada kebanggaan, ada sombong, ya kan habis amal solehnya. Ya, yang tahu dia itu ujub, riya, bangga dan sombong siapa? Ya dia sama Allah aja. Orang lain hanya melihat, oh dia soleh, oh dia solehah, rajin tahajud, kan begitu. Betul. Tapi yang tahu hatinya siapa? Ya dia sama Allah sebenarnya. Nah, untuk mengukur hatinya dia dengan Allah inilah yang susah. Kita itu nggak bisa, bagi orang awam seperti ini nggak bisa mengukur kesolehan seseorang dari hanya dia melakukan kegiatan ibadah. Saya bilang kegiatan ibadah, karena ibadah itu pada dasarnya adalah untuk memang membuktikan dia itu taat pada Allah Ta'ala. Taat sebenarnya pada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada yang dicari kecuali ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Makanya diceritakan sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas sekali. Jadi taat itu apa ya? Semua perintah Allah itu dilakukan. Ya, mamanya tahajud itu ibadah tambahan, iya dilakukan ibadah tambahan, boleh, silahkan, dan menjadi istiqomah dikerjakan, alhamdulillah kan gitu ya. Sholat sunnah duha mamanya dilakukan, menjadi tambahan, ya. Kita yang dicari, apa yang kita cari itu adalah ridha Allah, ya sudah, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Nah di titik itu Allah yang mengatur, karena banyak orang tidak paham tentang bagaimana Allah itu mengatur semuanya. Kalau mamanya tahajud itu bisa menjadikan sukses,
sholat tahajud, sholat sunnah tahajud menjadikan sukses, sholat sunnah tahajud menjadikan dinaikkan jabatan, sholat sunnah tahajud menjadikan kaya. Lah kan kasihan saudara-saudara kita yang memang dia baru diizinkan oleh Allah Ta'ala itu miskin, dia diizinkan oleh Allah Ta'ala itu untuk menjadi orang yang sangat biasa, duafa, padahal dia ibadahnya juga rajin. Betul. Kan nggak ketemu, dia rajin, tahajud juga rajin. Nah, di situ masa ditanyakan bahwa sholatnya dia kurang khusyuk. Kan nggak tahu kita itu persoalan khusyuk tidaknya. Karena sudah seperti inilah yang harus kita ketahui, bahwa sholat sunnah tahajud itu adalah ibadah tambahan. Kalau memang dia mau rajin, ikutin perintah Allah. Wabil asarihum yastaghfirun, itu dalam surat Az-Zariyat. Dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Nah, penghujung malam inilah sebenarnya sholat sunnah tahajud itu dikerjakan. Nah, apa perintah Allah? Selalu memohon ampun. Nah, coba ikutin perintah Allah Ta'ala, selalu mohon ampun. Gak usah mencari sesuatu, mohon ampun aja atas dosa-dosa. Dosa-dosa yang mana nih? Dosa-dosa yang biasa kita lakukan adalah dosa-dosa kufur. Yang mana dosa kufur itu? Dosa kufur yaitu kenikmatan yang dititipkan, diberikan oleh Allah Ta'ala yang kita tidak pernah syukuri. Yang mana? Bangun tidur, kan gitu, bisa menghirup udara, bisa menjalankan pekerjaan sehari-hari, bisa mengerjakan sesuatu. Bangun tidur bisa melihat, bisa mendengarkan sesuatu. Bangun tidur bisa mendengarkan azan. Bangun tidur bisa mengajak orang lain, saudaranya atau istrinya atau suaminya untuk sholat sunnah tahajud. Ini sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui karunia. Itu aja jarang sekali kita syukuri kepada Allah Ta'ala. Itu aja, itu bisa menjadi kekufuran bagi seorang Islam. Karena apa? Itu diberikan oleh Allah Ta'ala tidak cuma-cuma, tetapi Allah itu ngetes bahwa kenikmatan yang diberikan kepada hambanya tersebut itu dia syukuri nggak. Yang kelihatannya itu tidak terlihat oleh orang umum pada umumnya. Emang kan nggak kelihatan orang narik napas, ngeluarin napas, nggak kelihatan. Biasa. Biasa aja. Kamu sholat tuh, umpamanya narik napas, ngeluarin napas, betul nggak? Bener. Kamu ngobrol di ruang tertutup 4x4, narik napas, ngeluarin napas nggak? Ngeluarin. Lah iya. Kalau enggak, blek-blek. Kan begitu. Simple ya. Itu nggak pernah disyukuri, nggak pernah. Nah, dari mana? Di situ itu mau bisa menjadi jabatan naik, harta melimpah. Yang ringan-ringan aja nggak pernah disyukuri. Padahal itu kelihatan kecil. Iya, sesuatu yang kecil tapi disyukuri itu akan menjadi amal soleh yang besar bagi seseorang. Itu jelas hadisnya. Walaupun kecil, yang disyukuri itu kalau sudah datang bulanan, blek, dapat 15 juta, alhamdulillah, boleh itu. Tetapi kan itu di mata. Coba yang lain, nggak pernah disyukuri. Hal-hal yang seorang Islam yang harusnya itu mensyukuri malah enggak. Gimananya melalui sholat sunnah tahajud itu dia bisa kaya itu dari mana? Dari mana titiknya? Sebenarnya kalau memang sholat sunnah tahajud itu mau kaya, semua orang di Indonesia ini hobi tahajud itu kaya semua. Ya, Ustaz. Sholat tahajud ini kan unik, Ustaz. Tidak setiap orang tuh bisa dengan mudah melakukan karena tengah malam ataupun sepertiga malam. Jadi banyak orang menasihati orang lain untuk kesuksesan hajatnya. Dia mau ada hajat apa, coba tahajud 40 hari tanpa terputus. Betul. Nah, itu maksudnya apa itu, Ustaz, gitu?
Nah, kalau ini tanya maksudnya dari orang menyuruh temennya untuk tahajud 40 hari ini ya, tanyaan maksudnya, saya nggak ngerti, saya nggak ngomong kan gitu ya. Bukan karena temennya. kan dalilnya kan nggak ada yang seperti itu. Sebenarnya proses itu akan diketahui. Contoh umpamanya, seorang itu melakukan ibadah itu harusnya ikhlas karena Allah, kan gitu. Padahal Allah itu sudah menceritakan, salah satunya dalam Quran, ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu kita ketahui bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya, di dalam surat Al-Insyirah itu dijelaskan bahwa nanti ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah, dari titik itu kan sebenarnya Allah itu mau menceritakan kesulitan kamu itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Berarti kan ada campur tangan Allah. Kalau kesulitan kamu merasa belum dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kan hanya cuma waktunya aja kan belum, ya. Loh kenapa? Karena menurut Allah dan menurut kamu itu beda. Kalau kamu menurutmu adalah nafsumu, kan gitu. Kalau Allah itu yang lebih baik. Nah, orang itu nggak paham mana dia itu menomorsatukan nafsunya atau dia itu menunggu ketetapan Allah. Orang Islam banyak yang tidak tahu, sehingga memaksakan kehendaknya, menyuruh-nyuruh Allah untuk meningkatkan meningkatkan hartanya, meningkatkan jabatannya. Enggak. Dan kalau momennya itu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, apakah itu dia bisa bahwa semua yang dilakukan dikabulkan sama Allah? Iya, dikabulkan, tapi itu bentuknya ujian. Jangan itu menjadi finish terus habis itu mati. Itu kan kayak bioskop. Kan gitu, bioskop itu happy ending ya. Loh, hidup di dunia sebagai seorang Islam itu enggak seperti itu. Bagi ya sedulur beriman, tahajudlah karena Allah. Tahajudlah karena Allah. Itu tambahan ibadah sebenarnya. Salat sunnah duha, tambahan ibadah. Iya memang ada hikmahnya. Enggak usah berpikir tentang hikmah, kerjakan karena Allah Ta'ala. Karena kalau mamanya ini fadilahnya nanti bisa begini, akhirnya kita teracuni. Kalau fadilah itu hanya untuk dunia, teracuni. Akhirnya ibadah kita hanya untuk dunia. Padahal ibadah ini kan sebenarnya kegiatan akhirat. Betul. Lah kok malah untuk dunia ini gimana? Nah, inilah yang harus kita pahami. Karena Allah, itulah yang terpenting. Masalah fadilahnya bisa begini-begini, abaikan saja, kerjakan aja. Semuanya karena Allah. Salat sunnah, qobliyah, salat sunnah, ba'diyah, kerjain aja karena Allah. Ya, insya Allah itu nanti Allah yang akan menata. Kalau mau ikhtiar aja. Nanti kalau memang Allah itu berkeinginan kita ini diberi rezeki yang berlimpah, Allah yang tahu kok. Apakah kita itu nanti tepat akan diberi rezeki yang berlimpah atau memang kurang tepat, atau memang tidak tepat. Kan Allah yang bisa menilai. Bukan kita dengan kita itu melakukan tahajud rajin terus rezeki berlimpah. Enggak bisa seperti itu. Ya, enggak bisa seperti itu. Ada hal yang memang kita harus ketahui. Kegiatan akhirat jangan diperuntukkan dunia. Itu aja kuncinya. Kenapa niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, disinilah harus banyak dimengerti bahwasanya tidak segampang kita itu memahami bahwa sholat itu akan menjadi kaya. Enggak, kasihan saudara kita yang memang beliau itu baru diizinkan oleh Allah Ta'ala tidak mampu, tapi ibadahnya istiqomah. Gimana coba? Kan kasihan. Ya memang ceritanya lewat HP, iya lah, mereka HP aja, HP yang nggak ada WA-nya lah, kan nggak bisa lihat. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga jangan sampai cerita kita, dakwah kita atau cerita kita itu malah menyakiti hati saudara kita yang di bawah, yang memang dia baru menjalani takdir dari Allah Ta'ala, du'afa. Disinilah kita harus berpikir, nggak bisa.
Orang yang pensiun, rajin tahajud, mau gimana? Oh, nanti akan kaya di akhirat. Jangan ngomongin kaya di akhirat. Kan gitu. Karena di akhirat itu nafsu yang mana? Dan itu nafsu biasa, hanya keinginan. Ini aja kalau kita mau berpikir cerdas sebenarnya, itu bisa kita pikirkan. Tidak bisa seperti itu. Benar-benar sulit. Nah, jadi kalau mempunyai tahajud bisa, oh jabatan tidak, apa namanya? Tidak ada yang goyang ya. Lah kan orang nggak ada yang pensiun. betul Lah kan gitu.